Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Raihan dari 12 IPA 2. Dalam video ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan salah satu materi bahasa Indonesia, yaitu teks cerita sejarah. Sebelum memasuki pembahasan atau penjelasannya, saya akan menyampaikan sebuah kata-kata dari seorang sastrawan Indonesia, yaitu Pramudia Anantatur. Beliau pernah mengatakan bahwa manusia bisa pandai setinggi langit, namun jika ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan juga dalam sejarah. Pramudia Anantatur. Oke, mulai masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian dari teks cerita sejarah. Apa itu teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Nah, kita bisa dapat simpulkan bahwa teks cerita sejarah ini terjadinya di masa lampau dan tidak mungkin terjadi di masa depan atau masa kini. Dan juga teks cerita sejarah memiliki nilai sejarah tersendiri, terlepas dari nilai moral, nilai agama, nilai sosial budaya, dan nilai-nilai lainnya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Yang pertama itu menampilkan latar waktu. Tadi sudah dijelaskan bahwa teks cerita sejarah itu urutan peristiwa di masa lampau dan tidak mungkin terjadi di masa depan atau masa kini. Kemudian yang kedua, ciri-ciri yang kedua, disajikan secara kronologis. Maksudnya apa? Teks cerita sejarah disajikan secara kronologis setelah dan saat peristiwa itu terjadi. Jadi ciri-ciri yang kedua ini hampir sama dengan ciri-ciri yang pertama, yaitu terjadinya di masa lalu, dan urutan peristiwanya juga terjadi di masa lalu. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Biasanya teks cerita sejarah menggunakan konjungsi temporal. Arti dari tempo yaitu waktu. Jadi teks cerita sejarah itu menggunakan konjungsi atau kata sambung waktu atau keterangan waktu. Contohnya, waktu itu, ketika, pada, saat itu, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu ciri-ciri dari teks cerita sejarah berisi fakta. Berarti kalau sudah berisi fakta, mempunyai data. Adanya data pasti akan berisi fakta. Teks cerita sejarah juga begitu, mempunyai data yang pastinya akan menjadi fakta dari teks cerita sejarah. Dan juga teks cerita sejarah tidak hanya berupa fakta, bahkan ada yang berupa fiksi, tetapi dengan latar cerita yang berupa fakta. Yang terakhir, ciri-cirinya yang kelima, berupa teks cerita ulang. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Ada 5. Kemudian saya akan menjelaskan struktur dari teks cerita sejarah. Oke, selanjutnya struktur teks cerita sejarah. Secara umum, teks cerita sejarah strukturnya ada 3, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Oke, saya akan jelaskan apa itu orientasi. Orientasi itu sebuah pengenalan. Jadi si pengarang ini memperkenalkan setting, baik cerita, waktu, peristiwa, dan tempatnya, dan juga para tokoh-tokoh yang ada di teks tersebut. Kemudian yang urutan peristiwa memuat kejadian awal sampai akhir. Jadi di urutan peristiwa ini si tokoh mengalami kejadian awal sampai akhir itu terdapat pada
urutan peristiwa. Yang ketiga itu reorientasi. Reorientasi ini isi pendapat si pengarang atau penulis mengenai pembahasan utama atau penutup. Biasanya yang disajikan pendapatnya di teksnya yaitu berupa sejarah orangnya, peristiwa, dan lain-lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis teks cerita sejarah. Jenis-jenisnya itu sebenarnya ada dua, berupa non-fiksi atau fakta dan juga berupa fiksi. Yang berupa fakta itu, jadi kalau berupa fakta, teks cerita sejarah itu didasarkan fakta sejarah mulai dari pemain atau tokohnya, peristiwa, latar, dan kronologis cerita sejarah tersebut. Kemudian yang fiksi, kalau yang fiksi ini bersifat imajinatif atau karangan, tetapi tetap menggunakan latar cerita berupa fakta. Nah, fiksi ini dibagi menjadi 4, yaitu novel, cerpen, roman, dan legenda. Contoh dari novel itu karyanya kakek Pramudia Anantatur, yaitu novel Bumi Manusia yang sudah dijadikan film, kemudian Gadis Pantai. Selanjutnya, kaidah kebahasan teks cerita sejarah. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat yang bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan kata yang menunjukkan urutan waktu. Contohnya, sejak saat itu, waktu itu, kemudian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau disebut kata kerja material. Yang keempat, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Yang kelima, menggunakan keterangan. Contohnya keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan suasana, dan lain-lain sebagainya. Yang keenam, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau disebut kata kerja mental. Contohnya mengharapkan, merasakan, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, bahasa kias, yaitu penggunaan bahasa dari pemahaman bahasa sehari-hari. Kemudian unsur pembangun teks cerita sejarah, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi tema, tokoh atau penokohan, amanat, alur, latar, dan lain-lainnya. Kemudian unsur ekstrinsik meliputi unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, unsur sosial budaya, dan unsur-unsur lainnya. Kemudian nilai-nilai yang terkandung teks cerita sejarah, yang sudah pasti nilai sejarah, nilai agama, nilai moral, nilai sosial budaya, dan nilai-nilai lainnya yang terkandung pada teks cerita sejarah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.